Bayangkan jika ada seseorang di zaman Nabi Muhammad SAW yang mengaku mendapatkan wahyu dari Tuhan. Ia tidak hanya meniru cara Nabi berbicara, tapi juga menyusun ayat-ayat sendiri, menikahi nabi palsu wanita, dan membentuk kekuatan militer dengan ribuan pengikut fanatik. Namanya Musailamah, seorang lelaki yang begitu percaya dirinya bisa menyaingi kenabian Muhammad hingga mengaku sebagai utusan Tuhan kedua. Tapi, siapa sebenarnya Musailamah Al-Kadzab? Apakah ia seorang psikopat kehausan kekuasaan atau simbol dari bahaya besar ketika agama dijadikan alat ambisi pribadi? Kisah ini bukan hanya sejarah. Ini adalah cermin masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada umat Muhammad SAW. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh berkah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ajarannya dengan sebaik-baiknya. Bagian 1. Latar sejarah dan sosial Bani Hanifah. Pada masa menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW, Jazirah Arab berada dalam transisi besar dari masyarakat yang terpecah ke dalam suku-suku pagan yang saling berperang menjadi satu umat yang mulai bersatu di bawah panji Islam. Namun dalam euforia penyebaran dakwah dan meluasnya pengaruh Islam ke seluruh penjuru semenanjung, terselip benih-benih perlawanan yang tak kasat mata. Perlawanan ini tidak selalu muncul dalam bentuk peperangan fisik, melainkan dalam bentuk penyimpangan akidah, klaim spiritual palsu, dan ambisi kekuasaan yang dibalut dengan jubah kenabian. Disinilah muncul sosok yang akan menjadi simbol kebohongan besar dalam sejarah Islam awal, Musailamah Al-Kadzab. Ia berasal dari suku Bani Hanifah, sebuah suku yang terletak di wilayah Yamamah, bagian timur Laut Jazirah Arab yang kini masuk dalam kawasan Riyadh modern di Arab Saudi. Bani Hanifah merupakan suku yang kuat, berbudaya dan memiliki tingkat otonomi yang besar dibandingkan dengan suku-suku kecil lainnya. Mereka dikenal sebagai kaum yang memiliki struktur kepemimpinan yang mapan, ekonomi yang mandiri melalui pertanian dan perdagangan, serta semangat kesukuan yang tinggi. Inilah lingkungan sosial yang menjadi ladang awal tumbuhnya ide tentang kenabian lokal yang nantinya diekspresikan oleh Musailamah. Pada awalnya, Musailamah bukanlah seseorang yang tampak membahayakan. Ia adalah bagian dari delegasi Bani Hanifah yang datang ke Madinah untuk mengikrarkan keislaman sukunya di hadapan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana banyak suku lain yang mulai menerima Islam secara formal dalam periode yang dikenal sebagai tahun delegasi Am al-Wufud. Di Madinah, Musailamah melihat langsung kehidupan kaum muslimin, menyaksikan kekuatan Islam tidak hanya dari segi spiritual, tetapi juga sebagai kekuatan politik dan sosial yang mampu menyatukan suku-suku yang sebelumnya saling bermusuhan. Disinilah menurut banyak sejarawan Islam benih ambisi kekuasaan mulai tumbuh dalam diri Musailamah. Ia mulai melihat bahwa kenabian bukan hanya persoalan keimanan dan wahyu, melainkan juga alat untuk mengendalikan massa, menguasai wilayah, dan membangun legitimasi politik yang tak bisa digugat. Setelah kembali ke Yamamah, Musailamah mulai menunjukkan tanda-tanda penyimpangan. Ia mengaku menerima wahyu sebagaimana Muhammad, dan dengan perlahan mulai menghasut kaumnya untuk mengikutinya sebagai nabi yang setara, bahkan lebih ringan ajarannya. Ia menggunakan pendekatan yang sangat populis, mengurangi beban ibadah, membolehkan konsumsi khamar, dan yang paling menarik bagi banyak pengikutnya, menjanjikan kekuasaan, harta, dan kebebasan syahwat. Ia membuat wahyu-wahyu palsu yang secara gaya bahasa meniru Al-Quran, namun isinya absurd, kosong makna, bahkan kadang jenaka, seperti ayat tentang kata yang sering dikutip sebagai bukti keganjilan kenabiannya. Namun, bagi masyarakat yang belum lama mengenal Islam secara mendalam, gaya linguistik semu ini cukup untuk mengecoh dan memberi kesan spiritual. Musailamah juga memanfaatkan kekuatan sukunya dan pengaruhnya sebagai tokoh adat untuk menekan pihak-pihak yang meragukan klaimnya. Ia menyebarkan doktrin bahwa kenabian adalah warisan yang dapat dibagi,
sebagian untuk Muhammad, sebagian untuk dirinya. Ini adalah bentuk penghinaan yang sangat serius terhadap ajaran Islam, karena dalam risalah Islam ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi wahyu setelahnya. Yang membuat gerakan Musailamah semakin berbahaya adalah kemampuannya membangun aliansi dengan kelompok-kelompok lain yang memiliki motif serupa. Salah satu yang paling menonjol adalah Sajah binti Al-Harith, seorang wanita dari suku Bani Taglib yang juga mengaku sebagai nabi. Sajah memiliki latar belakang sebagai dukun, penyair, dan pemuka spiritual bagi kaumnya. Ia melihat munculnya nabi-nabi palsu sebagai peluang untuk meraih pengaruh politik dan spiritual dalam dunia yang sedang berubah. Awalnya Sajah dan Musailamah bersaing memperebutkan pengaruh di antara suku-suku Arab, namun akhirnya mereka menyatukan kekuatan melalui pernikahan politis yang menyimbolkan bersatunya dua gerakan kenabian palsu. Pernikahan ini bukanlah sakral dalam pengertian syariat Islam, melainkan transaksi strategis yang disusun untuk menciptakan koalisi yang lebih besar melawan otoritas Islam di Madinah. Bersama, mereka menyebarkan ajaran-ajaran baru yang menyimpang, membangun wahyu lokal, dan mencoba menyaingi kekuatan Khalifah Abu Bakar setelah wafatnya Nabi. Di tengah kekacauan politik pasca wafatnya Rasulullah SAW, gerakan Musailamah menjadi ancaman nyata. Ia bukan sekadar pembangkang, tetapi deklarator kenabian palsu dengan pasukan dan wilayah kekuasaan yang nyata. Ia menciptakan struktur keagamaan palsu yang dimiripkan dengan Islam, lengkap dengan imam, juru dakwah, dan ritual. Dalam masyarakat Bani Hanifah, Musailamah bahkan mulai dianggap sebagai nabi sejati oleh sebagian besar orang yang tidak memahami esensi Islam atau yang hanya mengikuti arus demi keuntungan duniawi. Pengikutnya semakin fanatik, bukan karena argumen spiritual, tetapi karena loyalitas kesukuan dan iming-iming materi. Musailamah tidak hanya menggunakan kata-kata, tetapi juga kekuatan politik dan militer. Ia memperkuat posisinya dengan pasukan yang siap berperang demi mempertahankan kenabiannya. Inilah yang kemudian mendorong Khalifah Abu Bakar untuk mengirim pasukan dalam apa yang dikenal sebagai Perang Yamamah. Tetapi sebelum sampai pada pertempuran besar itu, kita perlu memahami bahwa semua kekacauan ini tidak muncul dalam ruang hampa. Ia tumbuh dari celah-celah kelemahan spiritual masyarakat yang belum mengakar kuat dalam tauhid, dari kesombongan, suku yang masih merasa lebih unggul dari kaum Quraisy di Madinah, serta dari ambisi kekuasaan yang disulut oleh peluang pasca kenabian. Dengan latar sosial seperti inilah Musailamah berkembang, bukan sebagai pemimpin agama yang tercerahkan, tapi sebagai oportunis yang mengeksploitasi struktur masyarakatnya. Dalam dunia yang sedang mencari arah baru, ia menawarkan arah palsu yang terlihat mudah, menyenangkan, dan bebas dari beban moral. Tapi di balik semua itu, tersembunyi agenda yang jauh lebih berbahaya. Menggantikan wahyu ilahi dengan suara hawa, nafsu, dan mengganti kenabian sejati dengan mimpi buruk manipulasi spiritual. Pasangan nabi palsu ini lalu menyusun wahyu-wahyu gabungan, mengklaim bahwa mereka menerima ilham dari Tuhan secara bersamaan dan menyatakan bahwa kenabian adalah hak semua orang yang dipilih oleh Roh Kudus, bukan hanya milik orang Quraisy. Dalam konteks ini, Musailamah menanamkan ide bahwa kenabian bukan hak eksklusif, tapi hak yang bisa diwariskan, diperebutkan, bahkan diklaim secara kolektif. Ia secara terang-terangan menantang konsep finalitas kenabian yang telah ditetapkan. Dalam Al-Quran, Muhammad bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi ia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Namun bagi Musailamah dan Sajah, ayat ini bukan batas, melainkan tantangan untuk dibongkar. Salah satu ciri khas dari ajaran Musailamah adalah penyesuaian agama terhadap syahwat manusia. Ia menghapus larangan-larangan yang sulit, menghalalkan hal-hal yang haram, dan mengganti prinsip dengan kenikmatan. Dalam banyak kasus, ia bahkan menjadikan perempuan sebagai alat penarik pengikut, menawarkan budak-budak perempuan sebagai hadiah bagi mereka yang setia, menjanjikan kehidupan duniawi yang mudah, tanpa beban ibadah, tanpa ancaman neraka, dan tanpa keharusan bersikap jujur atau adil. Agama yang ia ciptakan menjadi semacam pasar bebas bagi nafsu,
tempat di mana manusia bisa merasa spiritual tanpa harus tunduk kepada Tuhan yang sejati. Namun di balik segala ajaran sesat itu, terdapat strategi yang sangat cerdik. Musailamah menyadari bahwa sebagian besar masyarakat Arab belum sepenuhnya memahami Al-Quran dan prinsip-prinsip Islam. Mereka baru saja masuk Islam, masih menyimpan kesetiaan kesukuan yang kuat, dan belum memiliki ikatan spiritual yang mendalam dengan ajaran Tauhid. Dalam kondisi ini, Musailamah hadir sebagai pemimpin alternatif yang menawarkan agama baru yang ringan, menyenangkan, dan tidak mengekang. Banyak yang tertarik, bukan karena percaya, tapi karena mendapat keuntungan langsung, kekuasaan, lokal, keamanan, bahkan istri dan budak. Disinilah bahayanya. Ketika agama dipersempit menjadi alat transaksional, maka yang terjadi adalah kerusakan total pada hati, pikiran, dan akhlak manusia. Musailamah pun tidak sendirian dalam membangun struktur kenabian palsunya. Ia mengangkat para pengikut setia sebagai semacam sahabat Nabi versinya, membentuk pasukan keimanan baru, dan mendirikan tempat ibadah yang meniru masjid. Ia bahkan menciptakan versi khutbah Jumat palsu, mengutip wahyu-wahyunya sendiri, dan menyatakan bahwa pengikutnya akan masuk surga versi Yamamah, yang tidak ada hisab, tidak ada siksa, dan hanya berisi pesta pora abadi. Konsep surga ini bukanlah balasan dari amal, tetapi hadiah karena setia kepada nabi palsu. Dalam gambaran surga Musailamah disebutkan minuman mengalir, perempuan cantik tanpa batas, dan tiadanya kewajiban solat atau ibadah lainnya. Surga palsu ini tidak lain adalah proyeksi dari dunia yang ia impikan, dunia tanpa hukum Tuhan, dunia yang dipimpin oleh hawa nafsu, dan dunia di mana dia adalah Tuhan kecil yang disembah melalui ketaatan palsu. Seluruh ajaran Musailamah mencerminkan bentuk ekstrim dari penyimpangan wahyu. Bukan hanya dalam isi tetapi juga dalam niat. Ia tidak mengajak manusia kepada Allah, tapi kepada dirinya sendiri. Ia tidak menuntun umat pada keselamatan akhirat, tapi pada kemewahan dunia yang palsu. Ia menciptakan sistem keagamaan yang membajak simbol-simbol Islam, lalu menggantinya dari dalam dengan nilai-nilai yang bertolak belakang. Bagi umat Islam saat itu, ancaman Musailamah bukan hanya soal pemberontakan militer, tetapi soal kehancuran akidah yang bisa menyebar seperti racun di tubuh umat. Inilah mengapa perlawanan terhadapnya bukan hanya sebuah misi politik, tetapi jihad dalam arti sejati, jihad untuk menjaga kemurnian risalah. Demikianlah gambaran lengkap tentang bagaimana Musailamah menciptakan ajaran sesat dan wahyu palsu yang menyesatkan ribuan orang. Di tangan Musailamah, agama menjadi alat politik, wahyu menjadi komoditas, dan kenabian menjadi topeng untuk nafsu yang paling rendah. Dan dari sinilah muncul tekad umat Islam untuk bangkit, melawan, dan memulihkan kemurnian Islam yang mulai ternoda. Sebuah perlawanan besar akan segera terjadi, Perang Yamamah, yang akan menjadi titik balik antara fitnah dan kebenaran, antara nabi palsu dan risalah yang sejati. Bagian 3, Perang Yamamah dan Perlawanan Khalifah. Abu Bakar ketika kabar tentang penyimpangan Musailamah Al-Kazzab sampai ke Madinah, kaum muslimin berada dalam masa yang sangat genting. Rasulullah SAW baru saja wafat, dan suasana duka masih menyelimuti umat. Dalam kondisi seperti ini, munculnya nabi-nabi palsu seperti Musailamah, Sajjah, Tulaihah al-Asadi, dan Al-Aswad al-Ansi mengguncang stabilitas agama dan politik yang telah dibangun dengan susah payah selama 2 dekade dakwah. Musailamah, dengan kekuatan suku Bani Hanifah di belakangnya, bukan sekadar pengklaim kenabian, tetapi seorang pemimpin pemberontak yang memiliki pasukan, wilayah, dan ideologi sendiri. Ia bukan hanya menolak kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah, tetapi secara terbuka menantang keberlanjutan risalah Islam dengan menegaskan bahwa kenabian tidak berakhir pada Muhammad SAW. Dalam suasana yang rawan ini, keputusan harus segera diambil. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, pemimpin yang dikenal dengan keteguhan dan ketegasannya, melihat fitnah kenabian palsu ini sebagai ancaman eksistensial terhadap Islam itu sendiri. Ia tidak menganggap Musailamah hanya sebagai pemberontak politik.
melainkan sebagai virus yang bisa menghancurkan akidah umat dari dalam. Maka dimulailah rangkaian ekspedisi yang dikenal dalam sejarah sebagai Perang Riddah, perang melawan kaum murtad termasuk nabi-nabi palsu. Di antara mereka, Musailamah adalah yang paling kuat, paling berpengaruh, dan paling membahayakan. Oleh karena itu, penumpasan gerakan Musailamah menjadi prioritas utama. Abu Bakar membentuk pasukan besar yang dipimpin oleh salah satu panglima terbaik dalam sejarah Islam, Khalid bin Al-Walid, sang pedang Allah yang terhunus. Tugasnya jelas, menumpas Musailamah dan mengembalikan wilayah Yamamah ke pangkuan Islam. Pasukan Islam yang dipimpin Khalid bin Al-Walid bergerak menuju Yamamah dengan penuh tekad. Mereka terdiri dari para sahabat yang telah lama berjuang bersama Rasulullah SAW serta pasukan dari berbagai kabilah yang setia pada Islam. Dalam perjalanan, Khalid tidak hanya menyiapkan strategi militer, tetapi juga membangun semangat ruhani pasukannya. Ia menyampaikan bahwa misi ini bukan sekadar ekspedisi militer, tetapi jihad untuk menjaga kemurnian tauhid, untuk menegakkan kembali kalimat Allah yang hampir direduksi menjadi permainan lidah nabi palsu. Sesampainya di wilayah Yamamah, mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa Musailamah telah membangun pertahanan yang kuat di sebuah taman luas yang dikenal sebagai Hadiqat al-Maut, Taman Kematian. Perang Yamamah bukanlah pertempuran singkat. Ia menjadi salah satu perang paling berdarah dalam sejarah awal Islam. Pasukan Musailamah jumlahnya besar dan penuh semangat karena mereka telah dirasuki oleh ideologi nabi palsu yang menjanjikan surga duniawi dan kemenangan suku. Mereka bertempur mati-matian demi Musailamah, dan banyak dari mereka yakin bahwa kematian di medan perang akan membawa mereka ke surga Yamamah, bukan ke neraka. Sebaliknya, pasukan Islam dipimpin oleh para sahabat mulia seperti Zaid bin Khattab, saudara Umar bin Khattab, Abu Hudzaifah bin Utbah, dan para penghafal Al-Quran yang dengan rela meninggalkan kenyamanan untuk berjuang demi agama yang hakiki. Namun perlawanan dari pasukan Musailamah begitu sengit. Pada awalnya pasukan Islam sempat terpukul mundur dan mengalami kebingungan. Beberapa sahabat senior bahkan gugur syahid. Ini membuat Khalid bin Al-Walid memutar strategi. Dalam situasi yang genting itu, seorang sahabat senior bernama Bara' bin Malik, saudara Anas bin Malik, tampil dan memohon kepada pasukan Islam untuk dilemparkan ke dalam benteng musuh melalui tameng atau alat lempar. Ia berhasil membuka pertahanan Musailamah dari dalam, membuka jalan bagi pasukan Islam untuk menyerbu. Pertempuran kemudian berubah menjadi pertempuran jarak dekat yang brutal di dalam Taman Kematian. Disinilah darah mengalir sangat deras. Taman itu kemudian menjadi kuburan massal bagi ribuan pengikut Musailamah dan syuhada Islam. Diperkirakan lebih dari 700 penghafal Al-Quran gugur dalam perang ini. Ini bukan angka kecil. Bahkan, kematian besar-besaran para qari ini yang kelak menjadi sebab utama. Dibukukannya mushaf Al-Quran oleh Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab dan Zaid bin Thabit. Pada akhirnya, Musailamah tewas di tangan Wahsy bin Harb, mantan budak yang sebelumnya telah membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Uhud, namun telah bertaubat dan memeluk Islam dengan sungguh-sungguh. Ironisnya, Wahsy menjadi orang yang membunuh dua tokoh paling bersejarah, satu pahlawan sejati, satu nabi palsu. Dengan tombaknya, Wahsy menghantam dada Musailamah dan tubuh sang nabi palsu itu rebah di tanah penuh darah, tanda berakhirnya fitnah kenabian yang paling mengerikan. Kematian Musailamah menjadi simbol kemenangan bukan hanya bagi pasukan Islam, tetapi juga bagi kebenaran atas kepalsuan, bagi risalah atas hawa nafsu, dan bagi wahyu sejati atas wahyu palsu. Perang Yamamah membawa dampak yang sangat besar. Di satu sisi, ia menghapus salah satu ancaman paling nyata terhadap keutuhan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain, ia membuka mata umat akan pentingnya menjaga kesucian Al-Quran karena begitu banyak penghafalnya gugur dalam satu pertempuran. Inilah titik awal dari proses kodifikasi mushaf Al-Quran yang kelak akan dilakukan secara resmi. Dalam skala politik, kemenangan di Yamamah mengirimkan pesan tegas kepada seluruh jazirah Arab bahwa Islam tidak akan membiarkan penyimpangan, tidak akan mentolerir kenabian palsu,
dan akan melawan segala bentuk kebohongan yang membahayakan keimanan umat. Abu Bakar dengan kebijakannya yang tegas telah menyelamatkan fondasi Islam yang sempat goyah karena gejolak sosial pasca kenabian. Namun, dampak Perang Yamamah tidak hanya bersifat militer atau politik. Ia menjadi pelajaran sejarah yang sangat dalam, bahwa agama bukanlah proyek pribadi, bukan alat kekuasaan, dan bukan kendaraan syahwat. Musailamah mencoba menjadikan agama sebagai pasar, kenabian sebagai panggung kekuasaan, dan wahyu sebagai produksi pribadi. Ia gagal dan ia tewas. Namun luka yang ia tinggalkan mengajarkan umat akan pentingnya tanggung jawab menjaga akidah dan pentingnya ulama serta pemimpin yang amanah untuk membimbing umat. Perang Yamamah bukan sekadar perang melawan manusia, tetapi perang melawan kebodohan, hawa nafsu, dan fitnah akhir zaman. Setelah kemenangan tersebut, wilayah Yamamah kembali masuk dalam kekuasaan Islam. Para pengikut Musailamah yang tersisa ditawarkan taubat, dan sebagian besar dari mereka akhirnya kembali ke dalam Islam dengan rasa malu dan penyesalan. Sajah istri Musailamah dan sesama nabi palsu juga akhirnya masuk Islam dan meninggalkan kenabiannya yang sesat. Sejarah kemudian mencatat kisah ini sebagai bukti bahwa kebenaran, meskipun diuji, akan selalu menang bila dipegang teguh oleh orang-orang beriman yang tidak tergoyahkan oleh dunia. Bagian 4. Dampak jangka panjang dan pelajaran dari gerakan Musailamah. Setelah Perang Yamamah berakhir dan Musailamah Al-Kazzab tewas di tangan pasukan Islam, gelombang pertama fitnah besar dalam sejarah pasca kenabian pun surut. Namun, luka sejarah yang ditinggalkan oleh nabi palsu ini tidak serta-merta menghilang. Kemenangan di Yamamah bukanlah akhir dari ujian, melainkan awal dari kesadaran mendalam tentang betapa rapuhnya struktur keimanan umat jika tidak dijaga dengan ilmu, ketegasan, dan kepemimpinan yang benar. Musailamah dengan segala penyimpangannya telah membuktikan bahwa seorang manusia yang cerdas namun haus kekuasaan bisa memanipulasi agama menjadi alat untuk menciptakan dinasti spiritual buatan yang dikemas dalam bahasa kenabian namun berisi ambisi duniawi. Dari titik ini kita melihat bahwa dampak jangka panjang dari gerakan seperti Musailamah tidak hanya terjadi dalam bentuk pemberontakan militer, tetapi juga dalam bentuk keteladanan negatif yang bisa dijadikan pelajaran lintas generasi salah. Satu dampak paling signifikan dari kemunculan Musailamah adalah tumbuhnya kesadaran di kalangan sahabat Nabi bahwa pewarisan wahyu telah benar-benar berakhir. Klaim Musailamah tentang kenabian setelah Nabi Muhammad SAW membangkitkan kesadaran kolektif bahwa kenabian bukanlah status sosial yang bisa diwariskan atau diperebutkan. Ini mendorong umat Islam untuk lebih memahami prinsip khatamun nubuwah, penutup kenabian sebagai bagian integral dari akidah Islam. Ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 40, Muhammad bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, mulai dihayati lebih dalam bukan hanya sebagai ajaran, tetapi juga sebagai sistem imun terhadap setiap bentuk klaim palsu yang mengatasnamakan wahyu. Dalam hal ini, Musailamah secara tidak langsung menjadi ujian akidah yang memperkuat keteguhan iman umat. Dan dari pengalamannya, umat belajar bahwa tidak setiap seruan spiritual berasal dari langit. Namun, di balik penguatan akidah itu, muncul juga pelajaran pahit bahwa umat Islam tidak boleh lengah terhadap potensi manipulasi agama. Musailamah tidak beroperasi dalam ruang kosong. Ia memanfaatkan kekosongan politik, kekecewaan sosial, dan semangat tribal yang masih kuat di kalangan kabilah Arab. Ia juga menggunakan simbol-simbol agama dengan cerdik, menyusun wahyu-wahyu palsu yang menyerupai gaya Al-Quran, membentuk syariat sendiri yang longgar dan permisif terhadap syahwat, serta memperluas pengaruhnya melalui pernikahan politis dengan tokoh wanita berpengaruh seperti Sajah binti Al-Harith. Semua ini menunjukkan bahwa agama bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk mempengaruhi massa jika digunakan oleh tangan-tangan yang licik. Maka sejak saat itu, para ulama dan khalifah menjadi sangat berhati-hati terhadap gerakan keagamaan yang tidak memiliki dasar ilmu, serta terhadap tokoh-tokoh yang mengklaim mendapatkan ilham atau wahyu tanpa landasan syariat yang jelas.
Dalam konteks ini pula, langkah Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi para nabi palsu menjadi presiden penting dalam sejarah politik Islam. Ia menunjukkan bahawa memerangi penyimpangan akidah adalah tanggungjawab negara, bukan hanya tugas individu. Keputusan untuk mengerahkan pasukan besar dan melibatkan sahabat-sahabat utama dalam Perang Yamamah menegaskan bahawa Islam bukan agama kompromi dalam hal pokok-pokok keimanan. Prinsip ini kemudian diwarisi oleh khalifah-khalifah berikutnya, termasuk Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, yang sangat tegas terhadap potensi munculnya sekte-sekte menyimpang. Kita tahu bahawa sejarah kemudian mencatat munculnya berbagai aliran seperti Qaramitha, Khawarij, Syiah ekstrim dan lainnya. Semuanya mewarisi semangat manipulatif yang sama seperti Musailamah, yakni menggunakan simbol kenabian dan spiritualitas sebagai jalan pintas untuk membangun otoritas dan legitimasi. Selain dampak terhadap akidah dan politik, kemunculan Musailamah juga memberi efek besar terhadap sistem dokumentasi wahyu. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, dalam Perang Yamamah, ratusan penghafal Al-Quran gugur. Ini membuat Umar bin Khattab menyadari bahawa jika tidak segera diambil tindakan, generasi berikutnya bisa kehilangan akses otentik terhadap Al-Quran. Maka disusunlah mushaf Al-Quran secara sistematis oleh Zaid bin Sabit atas perintah Abu Bakar. Dari bencana muncul keberkahan. Musailamah yang ingin mengganti wahyu Allah dengan wahyu palsu justru menjadi sebab umat menjaga wahyu sejati dengan lebih serius. Dan sejak saat itu mushaf Utsmani menjadi standar yang diikuti hingga kini, mencegah distorsi dan penyimpangan yang bisa saja terjadi jika hanya mengandalkan hafalan pribadi. Di luar aspek keilmuan, peristiwa Musailamah juga membawa pelajaran tentang kepemimpinan. Sosok Musailamah mengajarkan bahawa seorang pemimpin, meskipun cerdas dan karismatik, bisa menjadi bahaya besar jika tidak memiliki akhlak dan iman yang lurus. Ia adalah contoh klasik dari pemimpin yang membangun otoritas dengan kebohongan, mempertahankan kekuasaan dengan mitos, dan menggerakkan pengikutnya dengan janji surgawi yang tidak pernah benar-benar ia pahami. Ini menjadi peringatan keras bahwa umat tidak boleh hanya terpukau oleh karisma tokoh, melainkan harus melihat integritas dan akidah yang mendasari dakwahnya. Kisah Musailamah adalah kisah tentang kepalsuan yang dibungkus dengan kesungguhan, dan dalam setiap generasi akan selalu ada versi-versi baru dari Musailamah, entah dalam bentuk tokoh spiritual modern, pemimpin kultus, atau penafsir wahyu yang menyimpang. Maka umat harus tetap waspada dengan menjadikan ilmu dan akhlak sebagai kompas dalam menilai setiap tokoh dan ajaran. Akhirnya, yang paling penting dari semua pelajaran ini adalah bahwa Islam, sebagai agama yang sempurna dan terakhir, tidak memerlukan nabi baru. Risalah Muhammad SAW telah lengkap dan cukup. Siapapun yang mengklaim membawa wahyu baru, ajaran baru atau kenabian baru, pasti telah menyimpang. Musailamah hanyalah satu dari banyak orang yang mencoba dan gagal. Namun kegagalannya membawa pelajaran penting bahwa kebenaran akan selalu bertahan, asalkan ada orang-orang beriman yang rela berjuang untuk menjaganya, baik dengan ilmu, dengan pena, atau dengan pedang jika perlu. Dan umat Islam hari ini adalah pewaris tanggungjawab itu. Maka jangan biarkan semangat Musailamah muncul kembali dalam wajah yang lebih modern, karena fitnahnya tetap sama, menggoyahkan akidah atas nama ilham, karisma, dan kebenaran alternatif. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam, wa astaghfiruka lima la a'lam. Innaka anta 'allamul ghuyub. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu secara sadar, dan aku memohon ampun atas apa yang tidak kusadari. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala yang gaib. Pernyataan, semua rangkaian gambar di cerita ini sepenuhnya adalah ilustrasi belaka, bukan gambar asli, termasuk tokoh yang ada di dalamnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga keimanan dan menghindari niat buruk dalam hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.